semua, gimana kabarnya? Balik lagi bersama saya Jeff. Kali ini saya akan kembali mendongeng sebuah manhwa yang berjudul Kaisar Iblis yang Terbangkitkan kembali part keempat. Dan inilah manhwa Kaisar Iblis yang Terbangkitkan kembali. Kaisar Api mengatakan ini bukan terkena shock, tapi penyakit orang tua yang akan segera kembali ke Sang Pencipta. Ia bergumam jika darah merah tidak menjadi kecil di jalan jiwa. Dari jenis luka ini aku khawatir. Dia sudah musnah dari dulu-dulu hari. Dan pelayan yang meratapi nasib Kaisar Darah Merah. Mereka juga mengeluarkan setetes air mata. Entah itu air mata buaya atau air mata kebahagiaan. Karena Kaisar Darah telah bertemu dengan Sang Pencipta. Kaisar Api pun berpikir siapa orang itu. Dia juga menyayangkan nasib Kaisar Darah Merah. Karena telah menyinggung orang yang salah. Dan Sin berpindah ke suatu jalan kota. Yang menampilkan banyak sekali warga yang sedang berlutut. Dan mereka berlutut ke siapa lagi kalau bukan si MC. Yaitu adalah Kaisar Iblis. Mereka mengatakan senior benar-benar membunuh jiwa Kaisar dalam satu gerakan. Dan dia juga adalah guru dari dua murid montok-montok itu. Di sini Yusan sedang kebingungan apa benar yang di depannya adalah sang guru tercinta. Dan guru bersedia kembali dan melihat kami. Namun yang dipikirkan Yusan adalah bahwa gurunya hanyalah pikiran ilahi. Dan begitupun dengan Zugefu, dia juga berpikir bahwa gurunya adalah pikiran ilahi. Ia mengatakan, guru, aku berjanji untuk menemukan formasi rahasia kuno Raja Peri yang agar dapat membangkitkan guru kembali. Murid ini bersumpah berapapun harganya, akan aku bayar sekalipun nyawa taruhannya. Lalu Kaisar Iblis menyela perkataan mereka, berhentilah menangis. Jika kau masih menangis kamu tidak akan menjadi murid cantikku lagi. Lalu Kaisar Iblis menegur Yusan dan Zugefu sambil mengatakan, apa kalian berdua bodoh? Apakah kalian pikir aku adalah pikiran ilahi yang akan habis secara otomatis? Yusan pun menangis tak kalah melihat bahwa orang yang berada di depannya benar adalah gurunya. Dan bukan pikiran ilahi. Benar sekali, aku dibangkitkan sebagai guru kalian. Dan Yusan pun merengek ke Zugefu sambil mengatakan, Xiaofu, bisakah kamu memukuliku? Aku takut bahwa ini hanyalah sebuah mimpi. Tiba-tiba muncullah Gondrong yang memberitahukan kepada Kaisar Iblis bahwasanya jika bertemu dengan murid hadiahnya adalah meningkatkan kecepatan kultivasi dan bertemu dengan murid kedua mendapatkan hadiahnya itu 100 tahun kultivasi murid. Gondrong mengatakan, versi master hanya untuk master, dan versi murid hanya untuk murid yang menerima BPJS. Kaisar Iblis bergumam dalam hatinya sambil melihat aura di tangannya. Ia mengatakan benar saja kecepatan menyerap aura bertambah jauh lebih cepat. Kuat dan tahan lama. Kemudian jika aku menemukan beberapa murid lagi, mungkinkah kecepatan kultivasiku akan menjadi sangat cepat? Menarik. Sambil memperhatikan sistem Gondrong menambahkan kultivasi murid 100 tahun, apa ini bisa dilakukan dan bagaimana cara menggunakan hadiah ini? Gondrong menjawab, jika ingin hadiahnya itu hanya membutuhkan host untuk mendistribusikan pikiran host kepada murid. Sangat sederhana. Apakah kontak tidak langsung juga bisa, ucap Kaisar Iblis. Oh, tentu saja bisa. Tiba-tiba Kaisar Iblis mengeluarkan cambuk andalannya untuk mendisiplinkan murid-muridnya. Dan mereka berdua yang telah sangat-sangat familiar dengan cambuk itu pun mengatakan, guru hidup lagi, ini luar biasa. Kaisar Iblis berkata, kamu adalah master formasi dan master arsitektur tapi berani melawan ahli pedang yang kuat di alam yang sama. Apakah kamu bosan hidup? 10 cambuk perorangan Nonegono tawar-menawar, kalau tidak mau saya naikkan lagi. Tanpa membantahnya mereka berdua langsung menyerahkan bokongnya untuk disodok dari belakang. Maksudnya dicambuk, salah ketik saya. Karena itu memang kesalahan mereka berdua. Dan Kaisar Iblis langsung mencambuk mereka tanpa ekspresi sama sekali. Zugefu dan Yusan sangat-sangat kesakitan atas cambukan yang diberikan oleh gurunya. Dan dua gunung pun seperti memohon untuk lepas dari tempat yang sangat bikin sesak nafas. Kaisar Iblis bergumam, jika bukan karena aku berada di kota Yunfan kalian pasti sudah lama mati. Guru, tolong berhenti. Kami memang telah melakukan kesalahan guru, kami mohon ampuni kami, ucap Zugefu. Kaisar Iblis berkata, aku adalah guru kalian dan kalian adalah muridku dan aku memiliki hak untuk menghukum kalian semua. Dan juga celana mereka robek karena cambukan Kaisar Iblis.
Setelah lama mencambuk Yusan dan Zhuge Fu, akhirnya Kaisar Iblis memutuskan untuk berhenti. Mereka berdua mengatakan terima kasih atas hadiahnya guru. Ambigu sekali ya teksnya. Kaisar Iblis bergumam dalam hatinya. Saat ini aku masih harus menemukan muridku, jika tidak muridku yang profesinya sebagai support akan selalu kekurangan kekuatan. Scene berpindah ke sebuah restoran di kota Yunfan. Kaisar Iblis berpikir tanpa diduga pelaku yang menyebabkan disintegrasi dan pemisahan mereka disebabkan oleh 9 tanan suci. Yusan mengatakan kepada Kaisar Iblis bahwa murid Kaisar Iblis yang satunya lagi berada di wilayah Yuan Tengah, tapi sebelum Yusan melanjutkan perkataannya, dia langsung dihentikan oleh Zhuge Fu. Saudari, mengapa kau memberitahunya? Oh iya, maaf. Kaisar Iblis menanyakan memangnya ada apa dengan Tai Bai? Apakah terjadi sesuatu? Tapi aku pikir dengan bakat yang luar biasa dia pasti akan segera menjadi kaisar, bukan? Mendengar perkataan itu dari gurunya sontak membuat Yusan panik karena telah mengatakannya tadi. Setelah dia menerobos ke alam setengah kaisar, dia menggunakan kekuatannya untuk menerobos masuk ke tanah suci sendirian dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Tanah suci bintang lagi, tanah suci bintang lagi. Lalu Kaisar Iblis menanyakan di mana lokasi Taiba berada. Kepada mereka berdua, Zhuge menjawab Taiba berada di suatu tempat yang bernama Luo Guangcheng. Nama desanya adalah Desa Pedang Taiba. Mereka pun bergerak untuk pergi ke Desa Pedang Taiba tersebut. 3 hari kemudian di sebuah kapal, yang memperlihatkan Kaisar Iblis yang sedang berkultivasi. Dia bilang kalau butuh waktu 3 hari aku untuk menembus 5 alam ini sangat lambat. Zhuge dan Yusan bergumam guru telah berada di tingkat Versailles lagi. Orang biasa mana mungkin biasa berkultivasi secepatnya itu benar. Bagus, selanjutnya aku pasti akan menerobos ke alam Tong Xuan Jing. Dan jika saat itu tiba aku bisa membuka kartu as yang baru. Setelah 1 hari, Kaisar Iblis yang sedang menyatakan kepada pelayan toko itu, dengan sebuah imbalan koin emas. Ceritakan apa yang kau tahu tentang Tai Bai Jian Zhuang. Lalu pelayan itu mengatakan, Tuan, apakah Anda juga ingin ikut berpartisipasi dalam pesta anggur merah di Desa Pedang Tai Bai? Apa pesta anggur? Pelayan itu kembali mengatakan pemilik Desa Pedang Tai Bai sudah lama terluka dan kekuatannya dari ke hari semakin memburuk. Saya mendengar dari orang tidak banyak yang tersisa dari basis kultivasinya, jadi dia menghabiskan waktunya dengan berpesta anggur setiap hari. Bahkan dia bilang bahwa minum anggur merah lebih baik dan juga katanya dia akan menukarkan harta miliknya dengan 1 botol anggur. Pelayan itu kembali menuturkan, Anda harus tahu bahwa Desa Pedang Tai Bai ketika masa jayanya banyak sekali pendekar pedang yang bermunculan dan mampir di sana dan meminta saran tentang ilmu pedang. Aduh, sayang sekali. Tiba-tiba Yusan berdiri dan mengeprak meja dengan penuh emosi sambil berkata omong kosong. Melihat Yusan yang tiba-tiba berdiri yang membuat pelayan itu terkejut. Namun tingkahnya langsung ditegur oleh Kaisar Iblis. San, kau tidak boleh seperti itu. Yusan menjawab, maaf guru, aku dibesarkan oleh Tu Erlu yang makanya aku emosi. Dan pelayan itu langsung berbalik badan untuk segera pergi karena takut akan dimarahi lagi. Kaisar Iblis berkata, meskipun aku tidak tahu mengapa Tai Bai begitu, tapi sebagai seorang guru aku adalah yang terbaik untuk melakukan hal itu. Suasana di siang hari di Desa Tai Bai, dan ada yang menaruh anggur yang sangat mahal, yang membuat penjaga itu terkejut. Orang-orang yang melihat itu pun terkejut sama dengan penjaga itu. Belum lagi anggur yang berada di dalamnya hanya dengan botolnya saja bisa dijual dengan beberapa batu spiritual. Dan botolnya juga terlihat sangat mahal. Pasti anggur yang berada di dalamnya jauh lebih luar biasa. Dari mana tuan itu berasal? Namun ketika penjual itu ingin mengambil anggur itu, Kaisar Iblis langsung mengambilnya sambil berkata, anggur ini sangat berharga, 1 cangkir saja sudah cukup untuk tuan desa. Mendengar hal itu sontak membuat penjaga itu murung, hanya 1 cangkir gini. Bukankah itu terlalu pelit ya? Penjaga yang mencium bau dari anggur itu langsung membuatnya ingin mencoba anggur itu walaupun hanya setetes. Kaisar Iblis mengatakan kepada penjaga itu, bisakah kau memberitahukan kalimat ini kepada tuan desa? Tentu saja bisa, tolong katakan saja anak muda, ucap penjaga itu. Kalimat pertama itu adalah, tapi mungkin tuannya untuk mabuk. Aku tidak tahu di mana itu. Kalimat kedua sebuah puisi. Seember anggur, lagu yang panjang, pedang ke ujung dunia. Tunggu sebentar anak muda, aku akan menyampaikan kalimatmu.
Dan tiba-tiba Yusan menempelkan dua gunungnya ke Kaisar Iblis. Sambil berkata, "Guru terlalu setengah-setengah, San ingin minum juga boleh ya?" Dengan wajah yang sange. Begitupun dengan Zhuge-Fu. "Ya biarkan Xiao Fu juga ya, hanya sedikit boleh ya?" Kaisar Iblis menjawab dengan wajah yang telah memerah. "Kalau begitu aku tidak bisa menolak kalian." Mendengar itu dati gurunya membuat dua gadis montok dan cantik ini sangat-sangat senang. Xin pun berpindah ke suatu ruang tidak pakai mimpi. Ada wanita yang sedang berlatih ilmu pedang, dan ini adalah Tai Bai. Lalu muridnya menghampiri Tai Bai. Dia bilang, "Guru, Anda telah minum berhari-hari, apa belum cukup? Anda harus berhenti." Dan nama dari murid Tai Bai adalah San Er. "Kau masih muda dan kau tidak mengerti. Kembalilah berlatih." Tai Bai bilang, "Tubuh bergerak sesuka hati. Manusia dan pedang adalah satu. Dan halus seperti bulu embut akan tumbuh terus meski telah dicukur." Dan Tai Bai menyuruh San Er untuk beristirahat, dan setelah istirahat kembalilah berlatih pedang, dan sebentar lagi anggurku akan tiba. "Baik guru." Anggur pun telah tiba. Tai Bai melihat dia hanya membawa secangkir anggur pun menanyakan sebelum melanjutkan perkataannya. Dia langsung bergegas turun dari ranjangnya. Dan melihat bahwa anggur itu adalah anggur peri, Tai Bai bergumam dalam hatinya. "Mungkin hanya dengan mabuk, agar aku bisa berjumpa dengan guru. Guru, aku sangat mencintaimu." Dan nama dari penjaga itu adalah Patua Wei. "Hei Patua Wei, apakah anggur ini juga diberikan oleh orang yang mengantri?" Tuan Wei bilang seharusnya dia pasti berasal dari keluarga besar. Dia memiliki kultivasi tingkat 7 alam konsentrasi, dan juga orang itu menyampaikan beberapa patah kata. Kalimat pertama adalah, "Tapi itu mungkin tuannya untuk mabuk. Aku tidak tahu di mana dia." Tai Bai yang mendengar itu pun langsung menjatuhkan cangkir anggurnya tanpa dia sadari. Apa kalimat kedua? Kalimat kedua adalah puisi. "Seember anggur, lagu panjang, pedang untuk dunia." Tanpa berpikir panjang, Tai Bai langsung menghilang seketika. Dan Tai Bai telah sampai di tempat Kaisar Iblis menunggu. "Apakah secangkir anggur itu milik Anda?" Kaisar Iblis menjawab, "Itu benar." Kaisar Iblis berbicara dalam hatinya, "Benar sekali." Murid keempat sangat terpuruk, "Tapi bahkan jika kau menjadi sepotong besi tua, aku sebagai guru akan mengasah kamu menjadi pedang hari ini." "Dan apakah Anda yang mengatakan dua kalimat itu?" "Benar sekali. Katakan kepadaku siapa yang memberitahukanmu dua puisi itu." Kaisar Iblis menanyakan kepada Tai Bai, "Apakah kau puas dengan anggur yang aku berikan?" Dan Tai Bai merasa bahwa dua gadis montok yang berada di depannya sangat familiar. "Siapa kalian sebenarnya?" "Kamu bertanya-tanya siapa aku? Memberitahu kamu sebentar lagi, tapi mari kita selesaikan pertukaran anggur dulu." "Baiklah, aku sangat puas dengan anggur Anda. Mari kita bicarakan apa yang Anda minta." Kaisar Iblis berkata, "Aku dianggap sebagai tukang reparasi pedang, dan aku ingin Tuan Kota menurunkan kultivasi ke tingkat yang sama denganku agar pertarungannya adil." "Oke, baiklah." Tai Bai bilang, "Waktuku terbatas, palingan aku hanya bisa berlatih dengan Anda sampai senja karena aku anak senja." Tai Bai sadar dan langsung berinisiatif untuk menurunkan kultivasi menjadi tahap pertama alam konsentrasi. Tapi baiklah, lebih nyaman mengajar dengan cara ini. Yusan dan Zhuge-Fu pun saling menempelkan dua gunungnya saking merindingnya melihat saudarinya akan dihukum. "Tuhan tolong ampuni dosa saudari, dan kamu tidak bisa hidup sendiri. Tuhan memberkati." Kata mereka, "Bukan kata saya ya." Tai Bai berkata, "Ayo mulai tunjukkan ilmu pedang terbaik Anda. Jika tidak, Anda tidak dapat menghentikan saya karena saya sangat agresif ketika bermain di atas." Kaisar Iblis membalas, "Oh, apakah begitu Nona? Kalau begitu kau harus berhati-hati dengan seranganku." Dan Kaisar Iblis pun melesat maju untuk menyerang duluan. Namun sayangnya serangan itu berhasil dihindari oleh Tai Bai dengan mudahnya. "Oh, kau ingin menyerangku dari sisi kanan ya? Namun sayangnya seranganmu telah terprediksi olehku." Dan dia langsung menyerang Kaisar Iblis. Namun Kaisar Iblis telah menghilang dari hadapannya yang membuat Tai Bai terkejut. Apa dia menghilang? Dan Kaisar Iblis telah berada di belakangnya. Kaisar Iblis melakukan serangan, dan beradu pedang pun terjadi. Kaisar Iblis bilang, "Oh, ternyata kau bisa menahannya ya." Tai Bai kembali melakukan serangan, dan sekali lagi Kaisar Iblis menghilang dengan sangat cepat. Tai Bai pun keheranan karena dengan sangat cepat menghilang, Kaisar Iblis berhasil mengenai Tai Bai dengan serangannya. Kaisar Iblis berkata, "Nona, jangan coba-coba meremehkan lawanmu. Jika ini di medan perang mungkin kau sudah mokat. Meremehkan musuh adalah hal terbodoh dalam pertempuran."
Zhuge Fu berkomentar, benar saja saudari langsung kalah dalam ronde pertama, ya tentu kekuatan guru tidak pernah melemah sama sekali, dan Tai Bai bangkit untuk melanjutkan ronde kedua. Tai Bai mengatakan, maaf telah meremehkanmu, mari kita lanjutkan pertarungannya. Tai Bai bersiap untuk mengeluarkan sebuah teknik yang bernama King Lian, yaitu tahap kedua gaya pedang. Zhuge Fu mengatakan, apakah itu teknik King Lian? Dan teknik itu adalah teknik terkuat dari saudari. Teknik itu pun mengeluarkan Bun Xin yang menyerang secara bersamaan. Sebelum Tai Bai sampai ke hadapan Kaisar Iblis terlebih dahulu mengeluarkan serangan, yang berhasil mengenai Tai Bai, dan membuatnya terlempar ke lantai yang membuat gunung kembarnya bersentuhan dengan lantai. Pengen jadi lantai aja aku biar bisa merasakan sebuah bola yang sangat-sangat empuk, hehehe. Kaisar Iblis mengatakan, bagaimana jika Nona mengubah kultivasi menjadi sama denganku agar seimbang? Mendengar perkataan dari Kaisar Iblis sontak membuat Tai Bai langsung menyerang Kaisar Iblis dengan teknik King Lian gaya ketiga, bukan gaya anjing. Gaya itu hanya ada di YouTube biru. Kaisar Iblis juga bersiap-siap untuk beradu serangan, dan Kaisar Iblis langsung menepis serangan yang belum dikeluarkan oleh Tai Bai. Tai Bai bilang sambil menahan sakit di gunungnya, pemuda ini sangat akrab denganku, bahkan ilmu pedangku, dia tahu bahwa setiap kali aku menyerang dia sudah menghitungnya. Kamu siapa kamu sebenarnya? Siapa aku? Kaisar Iblis pun memberikan kode kepada Zhuge Fu. Dan Zhuge Fu langsung mengeluarkan formasinya, yang tepat di atas kepala Tai Bai, yang membuat Tai Bai terkejut. Sialan, ini sudah direncanakan bangsat-bangsat. Lagi-lagi Tai Bai dibuat terkejut karena kultivasinya menurun drastis. Sambil menghindari serangan pedang yang dilakukan oleh Kaisar Iblis, dia mengatakan kenapa ini bisa terjadi sambil mengeluarkan air mata. Saya Jeb mengucapkan terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ruang mimpi keren sekali.